Eits, tunggu, kalian pembaca dan lagi bosan baca buku romance? Kalian pengen buku yang temanya lebih sedikit serius dan ceritanya lebih kompleks? Kalian pengen buku yang dengan unsur petualangan, humor, tapi juga ada darah-darahan dan ada pembunuhannya juga? Series ini punya semuanya. So sit back, relax, and enjoy me talking about buku yang membuatku ingin menjadi seperti mafia. Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me, Ami Teresia. Di video kali ini aku bakal ngebahas buku series. Buku ini sebenarnya sudah pernah aku bahas di video-videoku sebelumnya, tapi series ini mengeluarkan dua buku baru yang harus banget kita ikuti kalau kalian pengen mendalami investigasi thriller. Dan seriesnya adalah jeng jeng. Yap, series karangan Sugaeda. Kalau kalian sudah pernah ngikutin video-videoku sebelumnya, kalian pasti sudah tahu kalau aku pernah nge-review buku-buku Sugaeda, yaitu buku Rencana Besar dan juga Efek Jerah. Dan aku juga udah pernah ngasih tahu kalian di video End of the Year TBR, dimana aku akan ngebaca buku Sudut Mati dan Muslihat Berlian. Dan aku baru selesai ngebaca dua buku itu, makanya aku pengen ngebahas dua buku itu sekaligus membicarakan sedikit tentang Makarim Universe. So yes, let's go! Sebelumnya, aku ceritakan sedikit siapa itu Sugaeda. Sugaeda adalah seorang penulis fiksi kriminal dari Indonesia yang menciptakan buku-buku investigasi thriller seperti itu. Dan karya-karyanya itu sudah pernah memenangkan beberapa penghargaan. Salah satunya adalah Scarlet Pen Awards pada tahun 2021 dan Author of the Year. Oke, bukunya yang pertama adalah The Rencana Besar. Lalu kedua ada Efek Jerah, ketiga Sudut Mati, dan keempat adalah Muslihat Berlian. Dan sekarang aku akan ngebahas buku Sudut Mati dan Muslihat Berlian. Oke, pertama kita bahas dulu yang Sudut Mati. Sudut Mati ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Titan yang kembali dari Amerika untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya, yaitu Prayogo, grup Prayogo yang sedang diambang krisis dan diambang kehancuran. Tetapi kedatangannya itu membuat Tito, kakak pertamanya atau kakak yang seharusnya mewarisi perusahaan itu, merasa tersaingi dengan adanya si Titan ini, sehingga dia pun mencoba mengintimidasi Titan. Dan tidak hanya itu, ternyata grup Prayogo ini mengalami masalah yang banyak banget, krisis yang mengerikan banget, bahkan mengancam nyawa para orang-orang yang ada di dalam grup ini. Dan tidak hanya itu, ternyata adiknya yang perempuan, adiknya si Titan dan Tito yang perempuan bernama Tiara, menikah dengan putra mahkota dari grup musuhnya, grup Prayogo, sehingga ya membuat Titan cukup kesulitan, apalagi dia harus menghadapi pembunuh bayaran yang memiliki kode si dokter yang mengintai dia dan menunggu di saat yang tepat untuk ikut campur dan menghancurkan semuanya. Oke, dibandingkan buku-buku Sugaeda yang sebelumnya, yaitu Efek Jerah dan juga Rencana Besar, buku ini lebih sedikit mengerikan karena di buku ini agak sedikit memberikan adegan-adegan di mana pembunuhan, banyak darah, banyak penembakan dan lain sebagainya, sehingga membuat buku ini agak sedikit suram. Jadi kalau kalian pengen buku yang sedikit gelap dan juga mengerikan dan banyak pembunuhan, darah-darahan, tapi kalian juga pengen berinvestigasi, maka buku ini cocok banget dengan kalian. Dan buku ini banyak banget menyajikan konflik. Di sini ada konflik bisnis, konflik keluarga, konflik persahabatan, konflik cinta. Pokoknya semua konflik-konflik ada di sini komplit. Dan itu yang membuat di sini tokohnya cukup banyak, sehingga kita harus mengikuti cerita-cerita dari tokoh-tokoh ini untuk mencerna lebih dalam bagaimana personality mereka atau sifat dari masing-masing tokoh. Yang tentu saja itu membuatku lebih senang membaca buku ini dan tertarik banget untuk membaca buku ini karena Sugaeda menciptakan tokoh-tokoh di dalam buku ini tuh sangat abu-abu, dimana kita itu nggak tahu apakah tokoh ini jahat ataukah tokoh ini baik. Di otak kita itu dipermainkan dengan sifat-sifat tokoh-tokoh ini. Dan bukan Sugaeda namanya kalau beliau nggak mengambil sedikit hal-hal berunsur politik dan segala konflik-konflik politik di dalam buku ini. Jadi menurutku kayaknya buku ini adalah buku yang berat di antara seri-seri lainnya dan buku yang gelap banget, dan ya mungkin ini adalah buku gelapnya Makarim Universe. So ya, I really enjoy it karena aku suka investigasi thriller yang benar-benar gelap banget, pembunuhannya yang mungkin agak sedikit dibrutalin
karena ya kayak berdebar-debar aja gitu, suka aja ngelihatnya. Is there any plot twist? Kalian meremehkan Sugaeda? Of course, tentu saja di sini ada plot twistnya, dan plot twistnya itu sangat membuat aku kaget. Dimana kita saat membaca bukunya itu kita agak sedikit mencari potongan-potongan agar kita bisa menghubungkan semuanya, jadi kita bisa menyimpulkan sendiri sebelum membaca endingnya. Dan aku waktu menyimpulkan sendiri tiba-tiba langsung kayak plot twistnya itu ternyata nggak sesuai seperti yang aku simpulkan. Oh iya, satu lagi yang membuatku menyukai buku ini adalah, personally, aku suka buku ini karena dialog di dalam buku ini terkesan film banget. Jadi kayak kesannya aku sedang membaca skenario film aksi. Oke, kekurangan dari buku ini menurutku adalah mungkin pada bagian pertengahan-pertengahannya ketika kita membaca buku ini agak sedikit ngebosenin, mungkin agak sedikit kayak semacam capek gitu-gitu, sehingga mungkin kita agak sedikit jeda waktu ngebaca buku ini. Tapi it's all worth it gitu, semuanya itu worth it ketika kalian mendapatkan plot twistnya. Dan apa hubungannya buku ini dengan buku-buku sebelumnya? Kalian harus baca di endingnya. Aku suka banget di endingnya, dimana Sugaeda itu memberikan cliffhanger, ending yang cliffhanger, tapi cliffhangernya itu langsung memasukkan keterkaitan antara buku sebelumnya. I personally really love this book. I personally suka banget sama buku ini, apalagi bukunya cukup agak sedikit lebih tebal dibanding buku-buku yang lainnya. Jadi untuk buku Sudut Mati ini aku bakal ngasih rating 4,5 dari 5 karena aku suka dengan ceritanya, aku suka dengan plotnya, aku suka dengan penokohannya, dan aku juga suka dengan bunuh-bunuhannya. And this is it. Ini adalah buku ketiga dari Makarim Universe karangan Sugaeda yang berjudul Sudut Mati. Dan saatnya memberitahu kalian buku keempat dari Makarim Universe adalah Muslihat Berlian karangan Sugaeda. Buku ini menceritakan tentang si Jun yang memiliki kehidupan yang normal-normal aja sebagai karyawan di sebuah bank. Lalu suatu hari dia jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama Alisa yang sering banget datang ke bank itu. Tapi suatu hari Alisa pun memutuskan untuk menikah dan pindah ke Australia, yang membuat si Jun patah hati sehingga dia itu berkeputusan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mencoba bisnisnya, sehingga dia langsung berhenti dari pekerjaannya, menarik semua tabungannya dan langsung berinvestasi di mana-mana, membangun bisnis di mana-mana. Tapi semuanya gagal. Oh, I feel bad for you, Jun. Dan sehingga akhirnya dia mendapatkan masalah yang sangat besar, yang cukup besar, yang menyeretnya itu dalam sebuah keadaan hidup dan mati, di mana dia harus mencuri sebuah berlian yang bernama Selin atau The Glimpse of Paradise di sebuah bank di Indonesia. Tapi kayaknya dunia masih belum puas ngelihat Jun menderita. Jun pun akhirnya terjebak dengan konflik antar dua mafia besar dan dia itu berada di tengah-tengahnya. Overall aku suka dengan penokohannya. Penokohannya ini lebih jelas siapa yang jahat, siapa yang baik. Apalagi buku ini mengambil tema heist, dan buku ini juga penuh dengan humor. Kalau kalian suka buku investigasi tapi nggak pengen terlalu serius-serius amat, buku ini bisa menjadi pilihan kalian karena di sini banyak humornya. Tapi nggak Sugaeda kalau nggak ada twistnya. Buku ini tentu saja akan memuat twist yang membuat kalian itu nggak berpikir sampai situ, dan kita itu bisa melihat kecerdasan dari seorang tokoh yang membuat kita kayak oh. Dan yang aku kurang masih bingung adalah ini adalah buku keempat dari Makarim Universe, tapi waktu ngelihat endingnya atau ngelihat buku ini secara keseluruhan, aku masih belum menemukan hint atau masih belum menemukan kayak semacam percikan di mana hubungannya dengan buku-buku sebelumnya, yang membuatku agak sedikit cukup karena aku pengen banget digoda lagi gitu. Aku pengen banget di-tease lagi bagaimana hubungan antara buku ini dengan buku-buku sebelumnya. So yes, this book is really amazing. Kalau kalian suka cerita-cerita investigasi thriller tapi kalian nggak pengen yang berat-berat, kalian nggak pengen yang gelap-gelap, dan kalian pengen yang humor-humor,
buku ini bakal memuat segalanya. Dan yang paling menarik adalah buku ini berilustrasi, jadi nggak hanya tulisan-tulisan aja, tapi buku ini berilustrasi. Kalian bisa lihat ilustrasi-ilustrasinya untuk menemani kalian dalam ngebaca buku ini. Jadi ya cukup menarik, apalagi bukunya ini cukup tipis, jadi kayaknya kalian sekali duduk bisa lah ngehabisin buku ini. Apalagi ceritanya seru banget, yang nggak bisa ditinggal, karena kalau ditinggal itu pasti bakal penasaran terus. Jadi ya, this is one sitting book. Anyway, I will give a rate. Aku bakal memberikan buku ini rating 4 dari 5. Tapi aku pengen banget di dalam buku ini penokohannya itu lebih diperdalam lagi gitu. Jadi kita lebih mengenal si karakter Flo, si karakter Jun ini secara lebih dekat. Jadi aku lebih mengerti perasaannya mereka. Jadi nggak serta-merta, oh si Flo ini tujuannya begini ya udah, terus oh si Jun ini tujuannya begini ya udah, ya Snow itu ya udah cuma gitu doang gitu. Aku pengen mengenal lebih dekat mereka lagi sih sebenarnya. Aku pengen lebih kayak semacam lebih diolah lagi gitu nah sifat dari semua tokoh-tokoh itu. Tapi itu personally aku loh ya. Tapi ya kalau misalkan penokohan itu dinyatakan, mungkin bukunya nggak akan setipis ini sih. Apa sih? Tapi ya that's me. From me personally, I don't know about you, maybe you will like it. It's okay. So yeah, ini adalah buku keempat dari Sugaeda. Dan itulah bukunya, Makarim Universe karangan Sugaeda. Dan kalau kalian pengen memulai series ini tapi bingung pengen mulai dari mana, aku bakal ngasih tahu sedikit. Kalian bisa memulainya dari Rencana Besar dari Sugaeda. Ini adalah kayak semacam pengenalan dari tokoh kita, Makarim, yang dia itu memecahkan sebuah masalah di sebuah bank, kayak gitu, Bank Ubi. Aku udah pernah nge-review buku ini, kalian bisa lihat di sini. Cek aja. Ini kayak semacam teaser untuk kita mengenal siapa tokoh Makarim itu dan siapa dia, kenapa dia bisa begini, gitu-gitu dan lain sebagainya. Dan kalian bisa ngelanjut di buku Efek Jerah karangan Sugaeda, dan ini adalah buku berkisah tentang Dio yang mencoba memecahkan sebuah konspirasi dalam sebuah bandara yang ada di Indonesia. Lalu kalian bisa lanjut ke Sudut Mati, lalu kalian bisa lanjut ke Muslihat Berlian. And this is it. That's the order when you want to start Makarim Universe. Kalau kalian pengen dapatin buku ini, aku sudah naruh link Instagram dari Sugaeda di deskripsi. Kalian bisa langsung cek Instagramnya dan kalian bisa langsung pesan ke beliau sendiri, DM langsung, atau bisa ngeliat di bio-nya beliau. Dan selamat membaca, selamat merasakan menjadi seorang mafia. Oke, thank you so much sudah nonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di Traktir juga ya. Oke, see you soon. Bye bye.